Happy Sunday kerabat Phoenix. Kabar kalian tetap baik-baik saja kan? Terus jaga kesehatan ya kerabat Phoenix. Oh iya, minggu ini F29 mempersembahkan sesuatu yang spesial, sebuah drama audio yang bekerja sama dengan Kak Rizkian dan kawan-kawan. Penasaran dengan dramanya? Yuk kita simak. Phoenix 29 Family mempersembahkan sebuah drama audio dengan judul Misteri Hutan Kelabu. Naskah ditulis dan disusun oleh Rizkian Ramdhani dengan para pemain Wulan Phoenix sebagai Nini Priluh Jingga, Hafizah Phoenix sebagai Hana dan Ratu Ular, Iman sebagai Monster Singalodra, Rizkian sebagai Alfian, dan pembawa cerita Nurzakia Zahara. Hutan kelabu adalah hutan yang penuh misteri yang sangat menyeramkan. Bahkan konon katanya di dalamnya ada banyak monster buas yang berkeliaran. Namun, itu tak menyurutkan langkah Hana dan Alfian untuk berpetualang di hutan tersebut. Suasana pagi yang cerah. Sang mentari pun telah menampakkan dirinya. Hana dan Alfian baru saja tiba dari kota. Mereka memarkirkan mobilnya di tepi hutan kelabu. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ya Mas. Setelah tadi dari perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan, karena si macet turut mengganggu dalam perjalanan kita. Tak apa, itulah resikonya bepergian di hari libur. Walaupun hari masih sangat pagi. Iya deh. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang kita mau ngapain dulu Mas? Istirahat dulu dek, baru nanti kita mulai petualangan kita. Oke Mas, siap. Sudah istirahatnya dek? Kalau sudah, mari kita mulai petualangan kita sekarang juga. Sudah kok Mas. Rasa lelahku juga sudah hilang. Aku juga udah sangat penasaran isi di dalam hutan kelabu ini. Apakah benar misteri yang didesas-desuskan oleh banyak orang itu, sehingga sedikit sekali orang yang berkunjung di dalam hutan kelabu ini? Oke dek, sama, aku pun juga begitu.
Sekarang, marilah kita buktikan bersama-sama. Oke, Mas. Let's go. Baru saja kita memasuki hutan ini. Memang sih, belum terlalu dalam. Tapi, sudah aku rasakan suasana yang begitu sangat menyeramkan. Apakah kamu ragu dan takut, Dek? Kalau iya, kita kembali saja, mumpung belum jauh. Tidak, Mas. Kalau takut, iya sih, sedikit. Tapi rasa itu terkalahkan oleh rasa penasaranku. Jadi, mari kita lanjutkan saja. Awas, Mas. Di belakangmu ada harimau. Astagfirullahaladzim. Kita lari saja ya. Gunakan meringankan tubuhmu. Karena kalau kita hadapi, takut di antara kita ada yang cedera. Dan kita tidak bisa melanjutkan petualangan ini. Baiklah, Mas. Ayo. Karena nampaknya harimau itu juga tidak sendirian. Akhirnya mereka berdua pun lari dengan menggunakan ilmu halilintar untuk meringankan dan mempercepat kecepatan lari mereka. Mereka bukannya takut, namun menghadapi sekelompok harimau juga bukan pilihan terbaik untuk mereka berdua. Kita istirahat sebentar ya, Mas Alvin. Karena selama kita menjelajah alam, baru kali ini kita bertemu harimau. Baiklah, Dek. Mari kita duduk di bawah pohon itu. Kamu dengar suara itu, Mas? Suara apa sih, Dek? Please, Dek. Jangan membuatku menjadi merasa was-was. Petualang macam apa kau ini, Stop. sayang? Kau pasti mau menggoda aku dan mengejek aku, kan? Sudahlah, katakan saja. Suara apa yang kau dengar? Jangan buat aku jadi penasaran. Sepertinya itu suara lebah. Tapi entahlah. Cucuku, janganlah kalian berada di bawah pohon itu. Karena pohon itu adalah tempat istana kerajaan lebah raksasa. Cepatlah pergi. Karena sebentar lagi Raja Lebah akan keluar. Jangan sampai kalian diserang olehnya. Nini siapa itu? Ini bukan hantu, kan? Jika bukan, tampakkanlah dirimu. Jika tidak, maka kau adalah hantu. Dan aku tidak akan pernah percaya dengan omonganmu itu. Benar apa kata kekasihku? Ayolah, tampakkan dirimu. Jangan jadi pengecut yang bisanya hanya menakut-nakuti kami. Setelah Alfian berkata demikian, tiba-tiba saja keluarlah ratusan bahkan ribuan lebah dari atas pohon tempat mereka berteduh. Hana dan Alfian seketika mereka pun merasa panik. Mereka menyesali karena telah mengabaikan peringatan Nini-Nini tadi.
mereka memutuskan untuk melarikan diri lagi dengan senjata obor sebagai tangan, yang entah sejak kapan tiba-tiba sudah ada di tangan mereka. Namun mereka tak sadar jika mereka berlari semakin mendekati jurang yang sangat tinggi dan dalam. Dan tiba-tiba saja mereka pun terjatuh ke dalam jurang itu. Aku di mana ini? Mengapa kepala dan tubuhku sakit sekali? Oh iya, aku ingat sekarang. Tadi aku terjatuh ke dalam jurang bersama Mas Alfian. Tapi di mana dia sekarang? Hana bertanya-tanya di dalam hatinya. Ia merasa bingung dan khawatir. Alfian tidak ada di sampingnya. Namun, ia merasa sedikit masih ada harapan jika Alfian masih bisa ditemukan olehnya. Karena ia melihat sekeliling, tak ia temukan bekas robekan baju Alfian ataupun barang-barang lainnya dari kekasihnya tersebut. Aku yakin Mas Alfian pasti masih hidup. Aku akan mencarinya sekarang. Suara apa itu? Gadis kecil, kebetulan ada kau di sini. Sudah 3 hari aku tak makan. Mungkin kau memang dikirimkan untukku oleh Tuhan supaya aku bisa makan. Apa? Kau monster jelek akan memakanku? Hadapi dulu aku.
dan kalahkan aku. Kau menantang aku? Belum habis satu jurus pun. Tubuhmu yang kecil itu pasti sudah bisa aku remukkan. Heh, tidak usah banyak ngomong. Ayolah segera maju dan hadapi aku. Rasa sakit di kepalanya sudah tidak ia pedulikan lagi. Yang dia pikirkan hanyalah keselamatannya yang terancam oleh monster jahat itu. Dengan ilmu silat yang dia miliki, Hana pun berusaha bertahan dan menyerang. Dan akhirnya, ada sebuah cahaya emas yang menyelimuti tubuh Hana. Lalu monster itu pun terlempar jatuh. Aduh, sakit sekali. Rasakanlah akibat dari perbuatanmu, Singalodra. Karena kau berani sekali hendak mencelakakan cucuku. Kau juga berani-beraninya mengganggu kesenanganku, hai peri jelek. Kau itu sudah aku kasih peringatan ringan. Masih juga tidak mau sadar. Rasakan ini. Hiya! Ampun Nini, sakit Nini, ampun. Baiklah, aku menyerah. Aku akan pergi sekarang. Nini, sebenarnya Nini siapa? Apakah Nini juga yang membisiki aku dan Mas Alfian soal istana lebah raksasa? Dan mengapa Nini selalu menolong aku? Padahal aku tidak kenal dengan Nini. Cucuku, ketahuilah. Aku adalah Nini Prilungkiga. Aku memang tidak mengenal baik siapa kamu. Namun, aku adalah peri yang ditugaskan untuk menghilangkan misteri yang menyelimuti hutan ini. Karena dari kayangan, hutan ini sangat indah. Sayang, jika terselimuti misteri yang mengerikan. Dan kebetulan, kedatangan kalian bersamaan denganku. Maka dari itu, aku bisa menyelamatkan kalian. Berarti Nini tahu di mana Mas Alfian? Ini tahu di mana dia. Mari ikut Nini jika kamu ingin bertemu dengannya. Baiklah Nini. Sementara itu, Alfian yang baru saja tersadar dari pingsannya, dia nampak kebingungan karena Hana tidak ada di sampingnya. Oh, aduh, sakit sekali kepalaku. Hana, di mana Hana? Hana masih hidup kan? Oh, tidak. Aku tidak bisa diam seperti ini. Aku harus mencari Hana.
Hana, di mana kamu sayang? Hana, dapatkah kau mendengar suaraku? Oh, tak ada jawaban. Ya Tuhan, di mana Hana? Perlahan, Alfian pun berjalan meninggalkan tempat itu. Tak peduli, walau sakit di kepalanya masih terasa. Tiba-tiba saja ketika Alfian tengah berjalan, dia mendengar suara mendesis seperti suara ratusan bahkan ribuan ular. Tak lama kemudian, banyak ular yang berbaris mengelilingi dia. Ya Tuhan, ada ular. Alfian pun terkejut. Namun dia berusaha tenang dan tidak panik, supaya bisa menghadapi ular-ular itu. Anak muda, berani sekali kau menjamah daerah kekuasaan. Apakah kau sudah siap untuk mati? Heh, siapa pula itu? Aku di sini, anak muda. Di depan teman-teman, aku adalah ular terbesar. Mereka ini semua adalah anak buahku. Dan aku adalah ratu mereka. Aku Alfian. Aku baru saja kecelakaan di jurang yang dalam ini bersama kekasihku. Tapi kekasihku terpisah dari aku, dan aku tak tahu di mana dia sekarang. Lalu apa urusannya dengan aku? Tolong jangan ganggu aku. Biarkan aku mencari kekasihku. Tidak bisa. Enak saja kau memohon-mohon padaku. Kau itu sudah melanggar daerah kekuasaanku. Jika kau ingin pergi, hadapi dulu aku dan anak-anak buahku. Baiklah, jika itu kemauanmu. Yang jelas, aku tidak merasa melanggar daerah kekuasaanmu. Tapi jika kau menentang aku, apa boleh buat? Siapa takut padamu, ular jelek? Dasar anak muda kurang ajar. Tanpa memberi aba-aba lagi, ratu ular itu menyerang Alfian dengan ekor dan bisanya yang mematikan. Dibantu oleh anak buahnya yang tak terhitung banyaknya, membuat Alfian sedikit kerepotan. Dia harus sangat berhati-hati jika tidak ingin terkena bisa ular-ular yang sangat mematikan itu. Seketika muncul ide di kepala Alfian. Dia meloncat ke pohon, lalu mengambil sapu tangan yang ada di dalam saku bajunya. Lalu ditutupkan ke hidungnya. Setelah itu, Alfian kembali meloncat turun dengan membawa ranting pohon yang telah dia bersihkan daun-daunnya. Kemudian, dengan kecepatan yang dimilikinya, Alfian menyerang balik ular-ular itu.
Alfian bukanlah sosok yang kejam. Maka dari itu, Alfian hanya membuat ular-ular itu pingsan tanpa membunuhnya satu ekor pun. Dan pada akhirnya, Anak muda, aku mengaku kalah. Sekarang pergilah sebelum semua anak-anak buahku bangun dan aku berubah pikiran. Baiklah, dan maafkan aku. Aku akan pergi sekarang. Alfian yang sudah cukup jauh meninggalkan sekelompok ular-ular tadi, tiba-tiba ia merasa kebingungan. Karena sudah cukup jauh ia menyusuri dinding jurang itu, akan tetapi belum juga ia berhasil menemukan Hana. Ya Allah, di mana Hana? Kemana lagi aku harus mencarinya? Ketika Alfian tengah kebingungan, dia dikejutkan suara ketawa yang teramat keras dan memekakan telinga. Baru saja aku kehilangan mangsaku. Sekarang aku mendapatkan lagi mangsa baru, dan bahkan kali ini lebih besar. Beruntung sekali aku hari ini. Siapa kau? Kau ingin tahu siapa aku? Aku monster Singalodra yang akan memakanmu. Aku lapar. Aku sudah tidak sabar ingin segera menyantap daging yang lezat itu. Tidak, tidak bisa. Hiat! Alfian yang merasa sudah sangat panik dan kebingungan itu, tiba-tiba saja menyerang monster Singalodra. Monster Singalodra yang terkejut merasa sedikit kewalahan menangkis serangan Alfian. Alfian yang sedang tidak tenang itu kurang perhitungan dan kurang tenang, sehingga kini dialah yang terdesak. Dengan satu tendangan berantai, Alfian pun akhirnya tergeletak lemah tak berdaya. Lalu melihat keadaan yang menguntungkan itu, monster Singalodra pun mengambil kapak yang selalu dibawanya. Alfian pun sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Hana, sepertinya umurku tidak lama lagi. Hana, maafkanlah aku. Namun ketika monster Singalodra hendak menyabetkan kapaknya ke kepala Alfian, tiba-tiba, Mas Alfian, awas. Monster jelek, ternyata janji-janji kepadaku hanyalah palsu. Nyatanya, kau masih akan mencelakakan manusia. Sebenarnya, apa maumu? Kau lagi. Peri tua yang jelek.
Mengapa sih kau selalu campur dalam setiap urusanku? Dasar monster berhati batu. Percuma saja aku menasehatimu. Waktuku di bumi ini sudah tak lama lagi. Lenyaplah kau jadi batu, karena aku tak mau membuang-buang tenaga untuk menghadapi monster jelek sepertimu. Setelah mengucapkan itu, Nini Perilu Jingga pun mengacungkan tongkatnya ke arah monster Sinyalodra, lalu mengucapkan mantra. Bim salah bim, jadilah kau batu. Hiat! Nini, mengapa seperti ini? Mengapa Nini mengutuk dia jadi batu? Sudah sepantasnya dia menerima itu. Sudahlah, Cung. Tak usah kamu pikirkan. Lebih baik bantu Nini untuk mengobati kekasihmu. Baiklah, Nini. Mas Alfian, bagaimana keadaanmu? Di manakah yang terasa sakit? Aduh, sakit sekali sekujur tubuhku, Dek. Tahan sebentar ya, Mas. Aku dan Nini Perilu Jingga akan mengobati luka-lukamu. Tapi, bagaimana dengan keadaanmu sendiri, Dek? Aku baik-baik saja, Mas. Tak usah khawatir. Syukurlah kalian selamat. Luka-luka kalian juga tidak parah, sehingga Nini tak perlu mencari banyak ramuan obat. Terima kasih, Nini. Karena Nini telah menolong kami. Sama-sama, Cu. Itu sudah menjadi kewajiban sesama untuk saling tolong-menolong. Walau ada perbedaan di antara kita semua. Iya, Nini. Itu betul sekali. Ayah, bagaimana supaya kami dapat keluar dari jurang ini, Nini? Tenanglah, Cu. Nini akan mengantarkan kalian ke atas. Sebelum berpisah, satu pesan Nini untuk kalian. Jangan pernah mengabaikan nasihat dan peringatan yang baik dari siapapun itu. Baik, Nini. Tamat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini.